Oke, baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah gabungan dan selanjutnya kita akan belajar terkait SOR, beda simetris yang diperumum. Nah, SOR itu juga bisa kita notasikan dengan big SOR seperti ini. I sama dengan 1 sampai N, AI, itu maknanya adalah A1 SOR A2 sampai SOR AN, seperti ini. Nah, sekarang kita diminta untuk menunjukkan SOR I sama dengan 1 sampai 5 AI. Nah, soalnya seperti ini. Nah, maka ini sama seperti kita diminta untuk menunjukkan SOR A1, SOR A2, SOR A3, SOR A4, SOR A5. Maka himpunan 1 disorkan dengan himpunan 1, 3 disorkan dengan himpunan 1, 3, 5, kemudian disorkan dengan himpunan 1, 3, 5, 7, kemudian disorkan dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya 1 SOR 1 dan 3 artinya ini kan gabungannya dulu gitu ya. Gabungan 1 dan 3 itu adalah 1, 3. Irisan 1 dan 3 itu adalah 1 gitu ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Maka yang di belakangnya ini akan sama seperti SOR 1, 3, 5, SOR 1, 3, 5, 7, dan yang terakhir SOR 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 1,3 dikurangi 1, maka satunya akan habis gitu ya. Satunya akan habis. Nah, maka yang tersisa hanyalah 3. Maka ini akan sama dengan 3 SOR 1, 3, 5 SOR 1, 3, 5, 7 SOR 1, 3, 5, 7, 9. Lakukan dengan cara yang sama. Maka 3 SOR 1, 3, 5 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Maka kita akan dapat nilainya 1, 3, 5 gabungannya dulu dikurangi dengan irisannya. Irisannya adalah 3. Begitu. Nah, kita akan sorkan dengan 1, 3, 5, 7 SOR 1, 3, 5, 7, 9. Seperti ini. Kita sorkan dengan 3, artinya 3-nya terhapus. Di sini yang tersisa hanyalah 1 dan 5. 1, 5 SOR 1, 3, 5, 7 SOR 1, 3, 5, 7, 9. Maka dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, sebetulnya yang kita lakukan tadi hanyalah 1 dan 5 itu disorkan dengan 1, 3, 5, 7. 1 dan 5-nya ada, kita hapus gitu ya. Maka yang tersisa adalah 3, 7 SOR 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena 3 dan 7-nya itu juga sama-sama ada, 3-nya kita hapus, 7-nya kita hapus. Sehingga yang tersisa nantinya hanyalah 1, 5, 9. Nah, maka kita dapatkan jawabannya adalah 1, 5, 9. Nah, nanti teman-teman bisa cek polanya memang seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita mensorkan dengan sesuatu, ya maka sebetulnya kita adalah mengurangi irisannya kan yang kita terjadi. Ya, karena irisannya dikurangi, maka sisanya adalah selain dari irisannya. Nah, makanya di sini tadi yang kita ambil adalah 3 dan 7-nya. Di sini yang kita ambil adalah 1, 5, 9-nya. Kalau kita balik ke definisi di SOR itu kan gabungan selain irisannya. Makanya kita bisa cepat seperti itu. Nah, begitu ya untuk soal seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah produk Cartesius. Nah, apa itu produk Cartesius? Sebelum kita belajar produk Cartesius, yang pertama-tama kita definisikan dulu tuple. Jadi sebelumnya kita sudah kenal himpunan, selanjutnya kita akan mengenal apa itu yang dinamakan dengan tuple. Nah, tuple itu mirip seperti himpunan, cuman bedanya di sini dia memakai kurung biasa. Nah, apa yang membedakan tuple ini dengan himpunan?
Jadi tuple ini juga merupakan objek, tetapi dia itu terurut, artinya ketika dia berbeda urutan, maka maknanya berbeda. Dan jika ada yang diduplikat atau ada yang memiliki angka yang sama, ya maka karena pengaruh urutan tadi berbeda, maka angka yang sama tetap dihitung 2 kali. Nah, itu bedanya dengan himpunan. Kalau himpunan adalah objek terurut yang tidak memperhatikan urutan dan tidak mempermasalahkan objek duplikat. Kalau di sini dia mempermasalahkan urutan dan mempermasalahkan objek duplikat. Secara sederhana tuple seperti itu. Dan dua buah tupel dikatakan sama jika semuanya itu sama. Begitu juga dengan urutannya juga harus sama. Artinya, kalau kita punya A1 sampai AN dan B1 sampai BN, tupel ini dikatakan sama jika semua nilai dari A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan seterusnya. AN sama dengan BN, atau AI sama dengan BI untuk semua I1 sampai N. Maka karena dia mempermasalahkan urutan, maka 1, 2, 3 itu akan berbeda dengan 1, 3, 2. Begitu. Nah, itu adalah tuple. Notasinya dengan tanda kurung. Kemudian ada definisi dari produk Cartesius. Notasinya adalah X atau silang seperti itu. Nah, apa artinya di sini? Artinya kita mengambil nilai dari A. Setiap elemen dari A kita ambil satu, dipasangkan dengan setiap elemen dari B. Sebagai contoh, kalau kita punya 135, 2, 3, 6 seperti ini, ya maka ini sama seperti kita mengambil angka satunya dulu. Satunya kita ambil, 1, 1, 1 kita tulis. Kita pasangkan dengan yang ada di B. Yang ada di B ini. Maka dipasangkan dengan 2, 3, 6. Begitu juga kita ambil elemen berikutnya 3, 3, 3, 3, elemen berikutnya 5, 5, 5, 5, kita pasangkan dengan semua elemen yang ada di B. 2, 3, 6, 2, 3, 6. Maka kita akan dapat A dikartesiuskan dengan B. Jawabannya adalah tuple, himpunan-himpunan yang berisikan tuple seperti yang ada pada PPT ini. Nah, begitu juga dengan B dikartesiuskan dengan A. Artinya semua elemen yang ada di B berarti 2, kita punya 2 lagi, kita punya 2 lagi. Dipasangkan dengan 1, 3, 5. Gitu kan? Begitu seterusnya. Berarti 3 lagi. 3 dipasangkan dengan 1, 3, 5. 6 dipasangkan dengan 1, 3, 5. Atas secara final kita akan dapatkan hasilnya nantinya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata A times B itu berbeda dengan B times A. Jadi operasi produk Cartesius ini memperhatikan urutan. Jadi sifatnya sama seperti matriks. A kali B itu berbeda dengan B dikali A. Nah, seperti itu. Nah, jika kita mengkalikan suatu nilai yang sama, ya, sebutlah di sini kita punya A1 itu sama dengan A2 sama dengan AN, gitu ya, sama dengan A, maka ini akan sama dengan A dikali A sebanyak N. Kita bisa menulisnya dengan A pangkat N, begitu. Nah, ini adalah materi dari produk Cartesius. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah prinsip inklusi-eksklusi. Begitu. Oke, sebelum kita ke sini, saya akan memberikan analogi ke teman-teman semua. Jika kita punya himpunan di sini, saya gambarkan diagram Cartesiusnya seperti ini. Ini adalah himpunan A, dan ini adalah himpunan B. Begitu. Saya ingin mencari nilai dari A gabung B berapa gitu ya. Saya ingin mencari nilai dari A gabung B. Nah, artinya apa? Artinya ketika saya ingin mencari nilai A gabung B, maka modal saya harus tahu dulu berapa nilai dari A gitu ya. Maka berapa nilai dari A. Dengan artinya di sini akan terisi 1 begitu, nilai dari A-nya akan terisi 1. Di sini juga akan terisi 1, di sini akan terisi 1. Sorry. Maka akan terisi
arsiran, satu kali arsiran, seperti itu. Jadi satu warna merah itu artinya satu kali arsiran gitu ya. Jadi di A ada satu kali arsiran, dan di tengah-tengahnya juga ada satu kali arsiran. Kalau saya tambahkan dengan B, maka di semua nilai B akan bertambah satu arsiran. Di sini bertambah satu arsiran, dan di sini satu arsiran. Artinya apa? Artinya ada arsiran yang ganda di sini, di antara A iris B. Maka untuk menghilangkan arsiran ganda tersebut, saya bisa kurangkan dengan A iris B. Nah, seperti ini. Artinya arsiran ganda tadi itu akan terhapus. Tinggal satu. Nah, karena setiap bagian itu sudah diarsir tepat satu kali, artinya kita tidak ada menghitung suatu hal yang ganda begitu ya. Dengan demikian, kita akan dapatkan rumus seperti berikut. Ya, ketika mau mencari banyaknya anggota himpunan A gabung B, itu akan sama seperti banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi dengan banyaknya anggota himpunan A diiriskan dengan B, seperti itu. Nah, begitu juga jika kita punya 3 himpunan. Nah, apa yang akan terjadi? Coba kita perhatikan. Misalkan ini A, ini B, dan ini C. Seperti itu. Saya ingin mencari nilai dari A gabung B gabung C. Berapa banyaknya anggota dari A gabung B gabung C. Dan di luarnya semesta. Oke, kalau saya tambahkan himpunan A, ya, maka yang akan terhitung di sini satu kali, ini satu kali, ini satu kali. Terarsir satu kali. Dengan cara yang sama saya tambahkan dengan himpunan B, saya tambahkan dengan himpunan C. Maka himpunan B akan terarsir satu kali di sini. Sorry, kita mundur dulu. A yang sini juga akan terarsir ya. Jadi yang warna merah pertama itu A. Kemudian saya ganti dengan warna biru yang melambangkan itu B. Nah, seperti ini. Kemudian saya ganti dengan warna ungu yang melambangkan terhitungnya C. Satu, 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 satu. Seperti ini. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, kita punya terarsir ganda, bahkan ada yang terarsir triple gitu ya. Ada yang terarsir 3 kali, ada yang terarsir 2 kali. Coba kita akan hapus dulu yang terarsir 2 kali ini. Yang terarsir 2 kali ini, itu adalah A dan B gitu ya. Dikurangi A iris B. Nah, kalau kita kurangi dengan irisan dari A dan B, artinya kita mengurangi nilai di irisannya. Irisannya itu kan ada di sini ya. Nah, ini irisan A dan B kan. Maka kita akan mengurangi satu-satu nilainya. Nah, kita akan kurangi di sini 1 dan di sini 1. Kita lanjutkan, kita kurangi dengan A iris C. Apa yang terjadi? A iris C posisinya itu ada di sini. Oke? Itu adalah A iris C. Maka kita akan kurangi nilainya di sini satu kali, di sini satu kali. Kemudian saya akan kurangi lagi dengan B iris C di sini. Nah, kita lihat B iris C yang mana? B iris C yang ini. Maka nilainya akan saya kurangi satu kali. Di sini dikurangi satu kali, di sini dikurangi satu kali. Maka saya akan dapat nilai seperti ini. Nah, tetapi ini belum lengkap untuk menjadikan A gabung B gabung C. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya masih kosong. Karena tengah-tengahnya masih kosong dan kita tahu di tengah-tengah itu adalah irisan ketiga-tiganya, maka akan kita tambah dengan A iris B iris C di sini. Nah, maka A iris B iris C itu yang mana? Itu yang ada di tengah sini, 1. Nah, dengan demikian, kita sudah punya semua daerah yang terarsir satu kali. Maka kita akan dapatkan rumus seperti ini. Nah, inilah rumus untuk mencari banyaknya anggota himpunan dari A gabung B dan gabung C. Gitu ya. Dan ada untuk satu lagi 2 himpunan A gabung B saja. Nah, disinilah asal muasal atau cara mendapatkan rumus dari prinsip inklusi eksklusi dalam teori himpunan. Begitu. Nah, maka kita dapat rumus seperti ini.
Nah, kita akan cobakan soalnya. Misalkan terdapat 146 mahasiswa. Jadi yang kita tahu di sini nilai dari semestanya itu adalah 1467. 97 orang diantaranya mempelajari kalkulus. Berarti kalkulus ini nilainya adalah 97. Kemudian logika matematika ini nilainya adalah 68. Dan 12 orang sedang mempelajari keduanya. Sedang mempelajari keduanya berarti irisannya. Dan kita dapatkan irisan dari K iris L itu adalah 12. Yang ditanya apa? Ada berapa banyak mahasiswa di gedung itu? Nah, sebelum kita mencari mahasiswa di gedung itu, maka kita harus tahu dulu ada berapa gabungan, ada berapa nilai dari si gabungan antara K dan L. Ya, kita harus tahu dulu ada berapa orang yang belajar keduanya antara kalkulus maupun si logika matematika ini. Maka kita bisa cari gabungan dari K gabung L itu akan sama dengan K ditambah L dikurangi K iris L. K-nya kita tahu 97 ditambah 68 ini akan kita kurangi dengan irisannya yaitu 12. Oke. Maka kita akan dapat nilainya 8 ditambah 7 15, 9 ditambah 6 15 tambah 1 16 dikurangi 12. Maka kita akan dapat nilainya 153 di sini. Nah, kalau kita diminta untuk mencari mahasiswa, ada berapa banyak mahasiswa di gedung itu yang tidak mempelajari kalkulus? Artinya ini adalah semesta dikurangi dengan K gabung L. Atau ini sama seperti K gabung L dikomplemenkan. Kan begitu ya? Nah, maka nilainya ini akan sama dengan S. Semesta kita 1467 dikurangi dengan K gabung L 153. Ini adalah yang kita cari. K gabung L komplement. Di sini. Maka kita akan dapatkan nilai dari K gabung L komplement itu akan sama dengan 7 kurang 3, 4, 6 kurang 5, 1, 14 kurang 1, 13. Nah, artinya banyaknya mahasiswa di gedung tersebut yang tidak belajar kalkulus maupun logika matematika itu ada sebanyak 1.314 orang. Jadi secara diagram Venn yang kita cari tadi adalah nilai dari yang ada di luar ini yang kita cari tadi. Gitu. Nah, untuk mencari nilai di luar, tentu kita harus tahu dulu nilai gabungan di dalam. Nah, gabungan dalam ini tadilah yang kita sebut tadi dengan K gabung L. Nah, jadi kalau mau dapat di luarnya kan artinya di luarnya kan semesta, gitu ya. Jadi kalau mau dapat bagian luar, itu akan sama seperti semesta dikurangi K gabung L. Atau sama seperti K gabung L dikomplementkan. Seperti itu. Ya, jadi ada 1.314 siswa atau mahasiswa. Nah, 1.314 orang atau mahasiswa. Ini adalah prinsip inklusi eksklusi untuk 3 himpunan. Tadi kita sudah bahas dan kita sudah dapatkan rumus berikut ya sama seperti yang kita dapat tadi dan kita coba analisa soalnya. Di suatu gedung ada sebanyak 115 mahasiswa yang mempelajari logika matematika. Jadi L-nya ada 115, kemudian kalkulusnya K-nya ada 71 dan 56 orang mempelajari algoritma. Algoritmanya ada 56. Kemudian 25 orang mempelajari logika, matematika, dan kalkulus. 25 orang logika dan kalkulus. Berarti logika iris kalkulus itu ada sebanyak 25. 14 itu logika dan algoritma. Berarti logika iris algoritma itu ada 14. 9 orang mempelajari kalkulus dan algoritma. Berarti kalkulus iris algoritma itu ada sebanyak 9. Jika terdapat 196 mahasiswa yang mempelajari salah satu dari kuliah logika matematika, kalkulus, atau algoritma, berapa banyak orang yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut? Nah, perhatikan di sini kata-katanya adalah 96 orang mempelajari salah satu
salah satu dari kuliah logika, kalkulus, atau algoritma. Nah, kata-kata atau ini akan menjadi kunci. Bahwasannya yang dimaksud dari atau itu sama seperti gabungan. Maka kita punya nilai dari gabungan dari L, gabung K, gabung A, itu adalah 196. Dan di sini yang diminta, kita diminta untuk mencari L iris K iris A sama dengan berapa. Nah, inilah yang diminta dari soal tersebut. Gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pakai saja rumus inklusi eksklusi dan lengkapi nilainya. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan apa yang jawaban dari yang ditanyakan ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nah dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, tadi kita tinggal tambahkan saja nilainya. Yang belajar ketiganya, uh, yang belajar salah satu dari ketiganya atau gabungan dari ketiganya itu ada sebanyak 196, L-nya ada segini, LKA, kemudian irisan masing-masingnya, kemudian ini yang mau kita cari. Jadi yang mau kita cari irisannya. Nah, maka kita bisa dapatkan nilai dari irisannya. Nanti kalau teman-teman selesaikan, itu hasilnya adalah 2, gitu ya. Nah, ini tinggal diselesaikan secara biasa saja. Begitu. Oke, saya rasa ini aman. Nanti teman-teman tinggal mempelajari lagi saja. Kemudian kita mengenal yang dinamakan dengan partisi himpunan. Nah, apa itu partisi himpunan? Partisi himpunan artinya kita akan membagi himpunan tersebut menjadi beberapa bagian. Ya, jadi kalau kita punya himpunan di sini nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti ini, kita akan membagi dia menjadi beberapa himpunan lagi. Ya bisa saja pembagian pertama atau partisi pertama, kalau ini A, saya bikin A1 partisi pertama, ya teman-teman ambil 1, 3, 5 dulu. Ya udah bikin aja 1, 3, 5. Kemudian partisi kedua, ya teman-teman ambil sisanya 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Dan partisi ketiga, teman-teman ambil sisanya misalnya 8, 9, 10. Nah, inilah yang dinamakan dengan partisi. Terserah kita mau membaginya menjadi beberapa bagian, terserah kita mau comot yang mana, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah setiap partisi itu tidak boleh himpunan kosong. Jadi dia harus berisi setidaknya satu anggota. Yang kedua, jika kita gabungkan semua partisi A1, A2, dan A3 ini, maka dia harus menjadi A. Dia harus lengkap kembali menjadi A. Artinya apa? Artinya ketika mempartisi, semua elemen itu harus ikut di partisi. Tidak boleh ada yang tersisa. Seperti itu. Jadi ketika kita gabungkan A1, A2, dan A3, dia akan membentuk si A itu kembali. Kemudian apa? Kemudian jika kita iriskan masing-masing partisi, mana saja, maka itu semuanya harus himpunan kosong. Ya, jadi A1 diiris dengan A2, ini harus menjadi himpunan kosong. Gitu ya, harus menjadi himpunan kosong. Begitu juga dengan A1 iris A3 juga harus himpunan kosong. A2 iris A3 juga harus menjadi himpunan kosong. Artinya apa? Artinya setiap angka pada himpunan A atau setiap elemen pada himpunan A itu harus tepat dipakai satu kali. Tidak boleh tidak dipakai, tidak boleh dipakai ganda. Harus dipakai satu kali di masing-masing himpunan. Gitu ya. Sehingga irisannya harus kosong semuanya. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama, AI-nya tidak boleh kosong. Yang kedua, gabungan dari setiap partisinya akan menjadi A. Dan yang ketiga, irisan dari setiap 2 buah partisinya itu akan menjadi himpunan kosong. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya himpunan A yang nilainya adalah 1, 2, 3, sampai 10. Maka koleksi himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini merupakan partisi. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan, semua elemennya terpakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terpakai. Oke? Dan tidak ada yang himpunan kosong di sini. Kemudian irisannya semua himpunan yang ada di dalam ini, itu irisannya himpunan kosong. Maka ini memenuhi syarat 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan himpunan ini. Teman-teman bisa cek kalau semuanya itu memenuhi syarat.
digabung itu menjadi A, tidak ada himpunan kosong di antara irisan-irisan partisinya. Kemudian satu lagi itu tidak ada yang himpunan kosong dan irisannya menjadi kosong gitu ya. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini bukan partisi. Kenapa? Karena ada nilai yang ganda. 6-nya ganda, 4-nya ganda, 8-nya ganda. Sehingga irisannya itu tidak lagi menjadi kosong. Ya, irisannya tidak lagi menjadi kosong. Kalau 1, 2, 3, 4 yang di bawah ini, 7, 8, ini juga bukan partisi. Kenapa bukan partisi? Karena nggak ada angka 9, elemen yang angkanya 9 dan 10. Jadi kalau digabung dia belum menjadi A. Jadi dia bukan partisi. Nah, begitu. Jadi dia bukan partisi. Nah, untuk himpunan kardinalitas tak berhingga, maka banyaknya partisi juga harus tak berhingga. Jadi kalau kita punya anggota yang banyak anggotanya tak hingga, ya partisinya bisa berapa aja gitu ya. Jadi tak hingga partisinya, begitu. Nah, kalau kita ingin menggabung suatu hal dengan tak hingga, ya tinggal diganti N-nya dengan tak hingga aja ya. Yang awalnya N menjadi tak hingga. Seperti berikut. Oke, sekarang kita perhatikan latihan. Diberikan himpunan S, umbrok CS, periksa apakah koleksi himpunan berikut merupakan partisi dari S. Nah, kalau kita perhatikan di sini MOCK RUBS. Ini semuanya terpakai. Irisannya kosong. Gabungannya menjadi S dan tidak ada himpunan kosong. Maka ini partisi, saya kasih checklist. Kemudian yang di bawahnya ini bukan partisi. Kenapa bukan partisi? Karena ini tidak ada angka U-nya ada, M-nya ada, B-nya ada, R-nya ada, O-nya ada, K-nya nggak ada. Kenapa bukan partisi? Karena tidak ada K. Nah, kalau yang di bawahnya, Brock Mas ini, kalau kita perhatikan, apakah ini partisi? Coba kita cek. Nah, ini bukan partisi ya. Kenapa bukan partisi? Ada angka yang berlebih. B-nya ada, aman. R-nya ada, O-nya ada, O-nya ada, C-nya ada, K-nya ada, M-nya ada, U-nya ada, S-nya ada. Nah, kita nggak punya T. Nah, T tidak ada di S. Nah, T-nya berlebih, dia bukan ada di S. Kemudian yang nomor 4, umbrox. Nah, ini adalah partisi, meskipun hanya dibagi satu kali ya. Kan ini akan sama dengan si S itu sendiri. Jadi nomor 4 itu tetap kita katakan partisi. Nomor 5, nah nomor 5, meskipun ini O-nya terulang 2 kali, ingat definisi himpunan. Ya, himpunan itu meskipun terulang 2 kali, maka dia akan tetap dianggap satu. Maka book itu akan sama seperti BOK biasa saja. Gitu. Nah, BOK biasa saja. Nah, maka ini juga adalah partisi. Karena dia memenuhi semua syarat. Yang berikutnya, nomor 6 ini bukan partisi. Kenapa? Karena ada himpunan kosong. Nah, kita tahu tadi himpunannya tidak boleh kosong. Dan yang nomor 7, kalau kita perhatikan, apakah ini partisi? B-nya ada, U-nya ada, M-nya ada, C-nya ada, O-nya ada, R-nya ada, K-nya ada, S-nya ada. Nah, ini juga partisi, gitu ya. Nah, jadi cara melihatnya seperti itu ya. Pastikan setiap elemen dipakai tepat satu kali dan tidak ada himpunan kosong. Nah, menurut saya itu sudah cukup ya. Nah, ini terpakai 2 kali tapi tidak masalah kan? Karena dipakai pada himpunan partisi yang sama, jadi nggak masalah. Ya, jadi ini jawaban yang tadi ya. Nomor 1 ya, nomor 2 tidak, nomor 3 tidak, nomor 4 iya, nomor 5 iya, nomor 6 tidak karena ada himpunan kosong, dan nomor 7 iya. Nah, ini sama seperti yang kita dapat tadi, seperti itu. Oke, bahasan terakhir, kita akan belajar tentang pembuktian matematis terkait himpunan.
Nah, bukti matematis terkait himpunan dilakukan dengan memakai definisi-definisi kesamaan himpunan, himpunan bagian, dan operasi-operasi himpunan. Ingat kembali dari kuliah metode pembuktian bahwa bukti matematis dapat berupa langsung, kontraposisi, atau dengan kontradiksi. Sebagai contoh di sini, misalkan saya punya himpunan A dan himpunan B. Jika A iris B itu adalah kosong, maka A subset atau subhimpunan dari B gabung C, dan A-nya adalah subset dari B gabung C, maka A juga harus ada uh, di C gitu ya. Jadi A harus subset di C juga. Nah, kita kumpulkan dulu. Yang kita ketahui apa? Diketahui, diketahui, atau kondisi yang pertama. Ini kan sama seperti ini ya. Ini misalkan dengan P, ini Q gitu ya. Maka kan ini R. Maka yang kita punya sebetulnya, jika P dan Q ini berlaku, maka R. Nah, kan seperti itu ya. Artinya, yang kita misalkan benar, yang di sebelah kiri gitu ya. Kita misalkan di sebelah kiri benar. Misalkan P tadi adalah A iris B sama dengan himpunan kosong. Misalkan ini, dan satu lagi Q. A subset dari B gabung C. Akan misalkan ini benar gitu ya. Akan ditunjukkan bahwa A subset dari C. Atau kita akan menunjukkan R. Kita perhatikan satu-satu. Karena di sini A iris B itu adalah himpunan kosong, begitu. Oke. Sebelum kita ke sini, kita misalkan dulu. A subset dari C. Akan ditunjukkan bahwa A subset dari C. Artinya apa? Artinya jika X itu ada di A, maka kita akan ditunjukkan bahwa X juga harus ada di C. Kenapa demikian? Karena kita tahu A subset dari C. Semua nilai A itu ada di dalam C. Jadi jika ada X di dalam A, maka X juga harus ada di dalam C. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jika X ada di dalam A, maka X juga harus ada di dalam C. Nah, ini yang mau kita tunjukkan. Nah, kita misalkan X-nya ada di A. Seperti ini. Nah, kalau X-nya ada di A, apa yang kita punya? Karena tadi kita punya modal A iris B itu adalah himpunan kosong, maka karena X-nya itu ada di A. Nah, oke, kita ulang lagi. Kita punya tadi A iris B himpunan kosong. Karena A iris B himpunan kosong, dan satu lagi tadi kita sudah misalkan, dan X itu ada di A. Akibatnya apa? Nah, A iris B ini himpunan kosong, artinya tidak ada nilai yang sama antara A dan B. Begitu kan? Dia akan menjadi kosong irisan itu ketika tidak ada nilai yang sama di antara A dan juga di antara B. Dengan demikian, kalau X-nya udah ada di A, nggak mungkin X-nya ada di B. Kalau X-nya ada di B, tentu irisannya akan menjadi X, bukan menjadi kosong. Begitu kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya X ini dia tidak ada di B. Nah, kita tahu X-nya tidak ada di B. Lebih lanjut lagi, karena A subset dari B gabung C di sini, A-nya subset dari B gabung C. Kemudian kita tahu X-nya ada di A. Dan kita tahu juga kalau X-nya tidak ada di B, seperti ini, maka akibatnya kita dapatkan apa? Nah, akibatnya A itu ada di dalam gabungan dari B gabung C. A-nya ada di dalam sini. Kita tahu tadi A-nya itu nilainya semuanya berbeda dengan C. Begitu ya. Otomatis karena X-nya itu tadi di sini, X-nya itu tidak ada di B, ya, dan di A ini ada X, gitu. Otomatis mau tak mau C ini harus memastikan dirinya mempunyai X.
Begitu. Kenapa demikian? Karena A subset dari B gabung C. Artinya X harus ada juga di sebelah kanan. Ya, artinya X harus ada di sini. Tetapi tadi karena kita tahu B itu tidak memiliki X, maka mau tak mau si C harus memiliki X agar sesuai dengan definisi A subset dari B gabung C. Ini memaksakan karena X-nya tidak boleh ada di B, maka dia harus ada di C. Maka akibatnya di sini kita bisa tulis bahwa X-nya itu ada di C, seperti ini. Nah, maka kita udah punya nilainya. Maka kita udah punya jawabannya. Karena X-nya itu ada di C, dan tadi kita sudah misalkan X-nya ada di A. Begitu. Akibatnya begitu. Nah, maka kita punya apa? Karena X ada di A dan X juga ada di C, maka kita bisa simpulkan bahwa A ini subset dari si C. Kenapa? Karena kita sudah memisalkan secara umum gitu ya. Kita sudah memisalkan secara umum, kita mengambil sebarang X dari A, ternyata dia juga ada di C. Dengan demikian, kalau dia ada di A dan juga ada di C, maka A subset dari C. Dengan demikian, teoremanya menjadi terbukti gitu ya. Nah, jadi beginilah cara dari metode pembuktian teman-teman semuanya. Ya, jadi teman-teman bisa memisalkan nilainya terlebih dahulu apa yang kita punya dan kita selesaikan terkait modal-modal yang kita dapatkan. Jadi sebetulnya modal kita di sini dalam menyelesaikan soal ini adalah A iris B yang kosong dan A subset dari B gabung C. Ini adalah modal kita. Dan yang mau kita tunjukkan A subset dari C. Artinya apa? Artinya jika X-nya ada di A, maka dia juga harus ada di C. Nah, ya udah kita misalkan aja. Misalkan dia ada di A, apakah benar outputnya dia ada di C? Jika benar, maka jawabannya benar. Ini namanya pembuktian secara langsung. Seperti itu. Atau teman-teman bisa lihat bukti yang lebih sistematis penulisannya di sini, gitu ya. Tadi saya buktikan secara kerangka saja, dan pembuktian sistematis dapat dibaca pada PPT berikut. Gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan di grup logika matematika kita ya. Nanti kita akan diskusi di grup. Dan ini adalah materi terakhir dari perkuliahan logika matematika. Artinya UAS akan sampai sini materinya. Jadi pastikan teman-teman benar memahami materi ini. Dan jika selama pembahasan dari 2 video yang saya buat ada yang teman-teman ragu atau masih belum paham, jangan ragu untuk tanyakan di dalam grup. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan ini dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.